Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kapal pinisi yang membawa belasan wisatawan asing terbakar di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ratusan polisi dan tentara apel siaga mengantisipasi teror saat hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Bulog Merauke pastikan stok beras saat Natal dan Tahun Baru aman. Kapal pinisi Indosiret yang membawa wisatawan pesiar ke Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, sekitar pukul 8 pagi terbakar di perairan Raja Ampat. Dalam rekaman video amatir, api terlihat muncul dari buritan kapal atau bagian belakang kapal. Seluruh penumpang dan awak kapal selamat dalam musibah ini. Saat ini mereka berada di salah satu homestay di Kepulauan Raja Ampat. Di perairan antara Kampung Saukabu dan Pulau Penimo, dekat spot diving. Ya. Kapal terbakar dengan membawa wisatawan sejumlah 20 orang, 15 warga negara asing dan 5 warga negara Indonesia dengan kru kapal 10. Sementara kapal sudah bisa diamankan, khususnya penumpang sudah bisa kita amankan, dievakuasi di homestay Gloria. Semuanya dalam keadaan selamat. Sementara anggota Satpol Raja Ampat dan kantor Basarnas yang ada di Raja Ampat sedang melakukan bantuan pertolongan di sana. Kita masih menolong korban dulu, nanti baru kita adakan pemeriksaan kepada kru kapal kenapa terjadi kebakaran. Himbauannya kepada para pemilik kapal, khususnya kapal pinisi yang membawa wisatawan ke spot-spot wisata, tolong masalah keselamatan, alat-alat keselamatan tolong sangat diperhatikan di atas kapal. Karena kita tidak tahu musibah itu akan datang. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta seluruh kapal pesiar yang beroperasi di wilayah Raja Ampat memperhatikan peralatan keselamatan untuk penumpang dan awak kapal. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. TNI dan Polri di Merauke menggelar apel siaga 1 untuk mengantisipasi gejolak yang muncul menjelang tanggal 1 Desember yang diklaim sebagai hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Polres Merauke saat ini memprioritaskan patroli di kawasan Kudamati, Gudang Arang, Kelapa Lima, Buti, dan beberapa tempat yang berpotensi rusuh. Kapolres Merauke meminta masyarakat beraktivitas seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Kita sudah atur beberapa tim untuk melaksanakan kegiatan patroli, razia, beberapa titik. Mulai sore ini sampai dengan besok kita nyatakan aman. Fokus razianya apa, Pak? Kita fokus kepada senjata tajam, ya, senjata api, termasuk seseorang yang kita indikasi sebagai pelaku tindak kejahatan. Mungkin kita indikasi ini pelaku tindak kejahatan ataupun ada DPO dari Reskrim, kita amankan. Terkait isu yang beredar di grup WA, memang banyak, mulai dari kemarin itu ada isu yang beredar bahwa akan dilaksanakan demo dari organisasi Papua Merdeka di daerah tertentu. Nah, ini kami sudah cek baik jajaran intel kita, baik dari Polres, TNI, ya, bahwa isu tersebut tidak benar. Kami sudah pastikan di lapangan. Tapi tetap kita antisipasi informasi sekecil apapun, ya, terkait isu hoax itu tetap kita antisipasi, ya, sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, ya, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena kita semua di sini TNI, Polri termasuk dibantu dengan stakeholder terkait dari Brimob dan pemerintah daerah setempat, ya, kita akan melaksanakan kegiatan patroli, ya, patroli skala besar.
Polres Merauke juga meminta warga mewaspadai beredarnya informasi hoaks yang kerap muncul di media sosial setiap menjelang HUT OPM pada tanggal 1 Desember. Polisi meminta masyarakat tetap tenang dan menghindari informasi yang berupaya menghasut dan mengganggu stabilitas negara. Polres Merauke akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua tengah mengantisipasi 13 daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjelang 1 Desember yang kerap dikaitkan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka, OPM. TNI dan Polri saat ini memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata dengan meningkatkan patroli keamanan untuk mengantisipasi teror yang menargetkan warga sipil dan aparat keamanan. Menjelang 1 Desember 2023, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri beserta jajarannya dan juga pemerintah daerah serta TNI mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan agar tidak mudah terpancing oleh ajakan pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan situasi Kamtipmas tidak aman, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu atau berita hoaks yang negatif terkait dengan 1 Desember 2023. Terdapat 13 kabupaten yang masuk dalam kategori sangat rawan dan 8 kabupaten yang masuk kategori rawan. Seperti yang disebutkan tadi, beberapa daerah tersebut masih kerap terjadi aksi kelompok kriminal bersenjata atau yang disingkat KKB. Namun kami bersama pihak TNI telah bekerjasama meningkatkan keamanan secara maksimal di daerah-daerah tersebut. Tokoh masyarakat Jayapura, Nels Monim, mengajak masyarakat Papua untuk tidak memperingati HUT OPM dan meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok separatis tersebut. Kami menolak peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2023. Organisasi ini jelas memberontak dan terlarang kepada warga Papua, terutama mahasiswa, untuk tidak memperingati ulang tahun OPM karena hal tersebut sama saja menjadi pengkhianat bangsa. OPM adalah organisasi pemberontak yang tidak disetujui akan hasil PPRA, penentuan pendapat rakyat, yang menyatakan bahwa rakyat Papua ikut Indonesia padahal PPRA sudah terjadi 54 tahun yang lalu. Hasilnya juga dianggap sah oleh pengadilan internasional. OPM tidak terima dan ingin memerdekakan diri, walaupun Papua adalah bekas jajahan Belanda dan otomatis masuk wilayah Indonesia. Polda Papua menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang kerap muncul menjelang 1 Desember untuk menciptakan gangguan keamanan. Jumat 24 November lalu, KKB menyerang warga sipil yang bekerja membangun Puskesmas Beoga Barat di Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut, 3 pekerja tewas dan 2 lainnya luka-luka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Mimika, Badan Narkotika Nasional Daerah Mimika bekerja sama dengan Polres Mimika menggelar sosialisasi ke sejumlah kampung. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah kepala kampung, pelajar, dan mahasiswa karena kelompok ini rentan terhadap peredaran narkoba. Pasti pesanan semakin banyak, pasaran semakin meriah, marah. Makanya barang ini akan habis-habis. Seharusnya setiap kita operasi pasti yang masuk berkurang. Tapi ini semakin kita operasi semakin banyak yang masuk. Ada apa ini? Apakah sebegitu masyarakat kita di Mimika ini sebegitu intensnya dengan minuman keras?
memerangi narkoba ini minuman keras ini atau narkoba ini bukan hanya tugas kami dari aparat keamanan, terutama dari kepolisian, tapi harus ada peran serta juga dari masyarakat. Kalau ada yang mengetahui tentang adanya peredaran narkoba atau penjual miras yang memproduksi miras, tolong diinformasikan kepada kami. Biar kami yang mengambil tindakan. Atau di polsek daerah tersebut kan ada polsek masing-masing. Ada polsek, lapor ke polsek. Nanti untuk penegakan hukumnya kami dari Narkoba Polresta yang akan melakukan penegakan. Dalam memberantas narkoba, Polres Mimika membutuhkan bantuan seluruh lapisan masyarakat di kampung-kampung. Warga di kampung dihimbau tidak terpengaruh ataupun malah ikut menjual narkoba. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Perum Bulog Regional Merauke menjamin stok beras Natal dan Tahun Baru di Papua Selatan masih aman. Saat ini gudang Bulog Merauke menampung 2.600 ton beras untuk cadangan hingga Februari 2024. Menjelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 ini, kami sudah menyiapkan stok khususnya komoditi beras CBP, beras medium. Stok kita saat ini ada kurang lebih 2.631 ton yang ada di gudang kami di Bulog cabang Merauke. Dengan stok ini ketahanan stok kita bisa sampai dengan bulan Februari 2024. Jadi masih relatif aman ya untuk ketahanan stok kita di Papua Selatan. Untuk memperkuat ketahanan stok kita, ke depan akan mendatangkan lagi beras CBP sebanyak 2.000 ton dari Surabaya yang insya Allah di bulan awal Desember ini sudah mulai proses pengiriman ke Merauke, sehingga ketahanan stok kita makin kuat dan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru nanti kita pastikan stok aman. Warga tidak perlu khawatir karena beras di pasaran juga harganya stabil, apalagi saat ini masih dalam masa panen padi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. "15 pembalap mengikuti lomba balap motor dalam Pekan Olahraga Kabupaten Mimika yang berlangsung selama sepekan. Peserta datang dari sejumlah kota di Papua, bahkan dari luar Papua seperti Makassar. Kompetisi balap motor ini berlangsung di arena balap motor Jasti Timika yang memperlombakan berbagai kategori. Ketua Ikatan Motor Indonesia Korwil Mimika Tansil Azari mengajak seluruh penggemar otomotif agar berkompetisi di ajang resmi, bukan ajang balap liar yang berbahaya dan mengganggu ketertiban umum. Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap ke-1 resmi digelar di Kabupaten Mimika. Ajang ini mempertandingkan 24 cabang olahraga termasuk balap motor. Pekan olahraga ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Mimika dan Pemkab bersama Komite Olahraga Nasional untuk mencari bibit atlet berprestasi. Pemkab Mimika telah menyiapkan berbagai hadiah kepada para tim yang bertanding di setiap cabang olahraga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. "50 polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika mengikuti pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan bertugas. Pendidikan dasar berlangsung selama 12 hari dengan mempelajari sejumlah materi, salah satunya dari Polres Mimika yang mengajarkan tentang cara-cara menangani massa. Sebelum mengikuti pendidikan dasar, anggota Satpol PP harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan ternyata banyak anggota yang tidak lolos untuk mengikuti pendidikan. Dengan pendidikan ini, anggota Satpol PP bisa lebih memahami tugas pokok mereka dalam menegakkan perda dan ketertiban umum di masyarakat. Satpol PP berlangsung selama 12 hari, dimulai dari tanggal 19
peserta registrasi masuk tanggal 20 dan akan berakhir di tanggal 30. Jadi total 12 hari. Peserta mereka inginnya Cimete Raya dan pelaksanaan semua kegiatan dilakukan di halaman. Mengikuti Gigstar berjumlah 50 peserta, dilakukan check up, dan pada saat check up ada beberapa yang dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti Gigstar karena memang kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Kemudian pelaksanaan Gigstar ini sesuai dengan tupoksi dari Satpol PP sendiri, yaitu menegakkan perda dan perkada menjalankan ketertiban umum dan ketentraman dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam pendidikan ini juga diberikan materi tentang penanganan massa jika terjadi unjuk rasa atau kerusuhan dalam pemilu mendatang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Upacara pelepasan jenazah Barada Bonifasius Jawa berlangsung di Makobrimob Batalion Detasemen B, Polda Papua, Kabupaten Mimika. Korban yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata itu diterbangkan ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Barada Bonifasius Jawa merupakan anggota Satbrimob Polda NTT yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2023. Almarhum gugur dalam kontak tembak antara Satgas dengan kelompok kriminal bersenjata di Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada Kamis lalu. Saat itu korban sedang mengamankan olah tempat kejadian perkara. Kelompok kriminal bersenjata membantai 3 pekerja bangunan Puskesmas Beoga, Kabupaten Puncak. Ketiga pekerja itu dibantai saat sedang membangun puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Kelompok kriminal bersenjata secara membabi buta menembak dan menganiaya 3 pekerja hingga meninggal dunia. Jenazah 3 korban itu sempat disemayamkan di Beoga, Kabupaten Puncak, dan Senin kemarin baru diterbangkan ke Kabupaten Mimika. Ketiga pekerja meliputi Suyanto umur 40 tahun, Satiman umur 40 tahun, dan Triyono umur 50 tahun. Selain 3 orang, juga terdapat 2 pekerja lain yang selamat dan masih berada di Kabupaten Puncak. Tiga rumah toko atau ruko di Perumnas Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura terbakar. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu bangunan berlantai 2, lalu membesar dan melahap bangunan lain. Agar kebakaran tidak meluas, Pemkot mengirim 6 mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil water cannon milik Polda Papua. Seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya tidak bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuan Nyambi.